Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dwi Setianingsih, CGP Angkatan 4 Kabupaten Boyolali dari SMA Sauki Nusantara. Guru bergerak Indonesia Maju. Bapak Anasya Effendi, Sarjana Fasya Mufti Effendi, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Sauki Nusantara yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi Modul 1 Pendidikan Guru Penggerak SMA Sauki Nusantara oleh Ibu Dwi Setianingsih, Sarjana Pendidikan, Senin 24 Januari 2022 dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beriringan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat sosialisasi, acara yang kelima sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah di Qaulina Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Kami mohon hadirin untuk berdiri.
bakti pada ibu terpilih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, untuk penggerak majukan pendidikan, untuk penggerak menambah para murid, kreatif rancang pembelajaran. Ada potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjadi kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjadi kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh bapak ibu Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu teman-teman saudara-saudara yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman Islam, berupa nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga kita semua dapat menghadiri dalam rangka sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak SMA Saukin Nusantara bersama-sama dengan seluruh bapak ibu guru yang ada di SMA Saukin Nusantara ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Meski diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti pelatihan guru penggerak bersama-sama dengan guru-guru yang lain, ini menunjukkan bahwa artinya guru-guru kita di SMA Saukin Nusantara ini tidak kalah dengan guru-guru di sekolah yang lain. Hanya terkadang kita tidak menyadari kemampuan kita. Kita mungkin kurang memahami bahwa kita ini mampu, mungkin saking dua profilnya, jadi kita ini biasa saja, tapi sebelumnya yang kita lakukan adalah hal yang luar biasa. Program guru penggerak tujuannya adalah untuk meningkatkan guru penggerak dan dapat mengembangkan diri dan guru lain dengan persepsi berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Ini menjadi tanggung jawab dan tugas salah satu rekan kita untuk memberikan pembelajaran atau berbagi serta berkolaborasi dengan bapak ibu guru yang lain secara mandiri. Kemudian memiliki kematangan moral yang diinginkan adalah moral yang matang, emosinya matang dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Hal-hal semacam ini tentunya kita sudah dapatkan di SMA Saukin Nusantara. Hanya saja kita yang tidak menyadari dan mungkin kita tidak mencatat itu adalah sebagai suatu hal yang luar biasa. Karena kebiasaan kematangan moral serta emosi dan spiritual sudah ditanamkan sejak awal masuk menjadi guru di SMA Saukin Nusantara. Ada pembekalan, ada arahan-arahan, bahkan tidak hanya cukup dengan pembekalan materi
kita ingin satu hal yang berbeda, sekolah kita dengan sekolah yang lain, bahwa sekolah kita guru-guru dipanggil sebagai ustaz dan ustazah. Artinya tidak cukup hanya dengan mengajar saja, tapi memberikan pendidikan dan pengajaran. Di SMA Sauki Nusantara ini yang diutamakan adalah pendidikan dan pengajaran, bukan saja transfer of knowledge saja, tetapi juga kita menginginkan bahwa Bapak Ibu guru juga menjadi suri teladan, memberikan contoh yang baik dalam beretika dalam bermoral. Ada satu kelebihan yang lain, kita menginginkan Bapak Ibu guru bukan saja pendidikan dan pengajaran, tetapi juga mengawal anak-anak didik kita dengan spiritual, artinya menggerakkan, mengajak dan membimbing mereka secara spiritual sehingga dapat menerima ilmu-ilmu itu dengan baik, dengan pemahaman yang sempurna, dan anak-anak peserta didik kita di akhir pendidikan setelah selesai mendapatkan ilmu yang baik. Mungkin itu yang berbeda dengan beberapa sekolah yang lain, bukan hanya saja memberikan pelajaran, tetapi bagaimana di kehidupan yang akan datang pelajaran ini dapat memberikan berkah bagi dirinya, berkah bagi keluarganya, serta lingkungannya. Tentang sosialisasi modul 1 pendidikan guru pembina SMA Sauki Nusantara oleh Ibu Dwi Setianingsih, sarjana pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama kita yang mana kita semua Bapak Ibu guru yang saya hormati dulu dan bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang kedua, salam apa kita hancurkan kajian ini nanti bisa kita lakukan Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana adalah membawakan kita dari zaman yang dulu berada di kerajaan jadi perang generasi sekarang ini yang sudah dengan sebagai yang luar biasa. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah dari guru-guru yang saya sudah dengan di sini. Terima kasih telah hadir untuk bersama mengikuti sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak di SMA Sauki Nusantara kita tercinta ini. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Penggerak di sini semua bisa mengikuti bergerak menjadi arah yang lebih baik, yaitu ke student center, yakni pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, apa saja nanti yang akan saya sampaikan di dalam modul 1 ini nanti kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, kita sudah tidak asing lagi ya tentunya Bapak Ibu dengan Ki Hajar Dewantara. Tentunya tokoh yang saat ini adalah sangat berperan penting sekali ya dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam filosofi dasar-dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara disampaikan bahwa arti dan maksud pendidikan yaitu kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya yang dinamakan pengajaran atau linguistik itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota di masyarakatnya nanti ya. Yang kedua, hanya tuntunan dalam
memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu ya, tumbuhnya kita tidak tadi. Kemudian, perlukah tuntunan pendidikan itu? Menurut ilmu pendidikan, hubungan antara dasar dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi. Artinya apa? Artinya bahwasanya keduanya itu saling mempengaruhi, sehingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik menarik atau saling tarik satu dan yang lainnya ya Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya menjadi satu yang tarik menarik lagi. Mengenai perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan manusia itu sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembangnya tanaman. Misalnya kalau kita menanam sebutir jagung yang baik, dasarnya jatuh pada tanah yang baik, kemudian banyak airnya, serta mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Pak Petani tadi tentunya akan menambah baiknya keadaan tanaman sebutir jagung tadi. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik atau tempat jatuhnya itu jagung itu tidak mendapatkan sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu walaupun dasarnya dia biji jagung yang baik atau misalnya bibitnya unggul ya katakanlah jagung tadi, tapi tidak mendapatkan itu tadi, tidak tersukai dengan cahaya matahari, air juga kurang, pemeliharaan juga kurang, maka tidak akan tumbuh dengan baik. Karena apa? Karena pengaruh keadaan. Nah, sebaliknya, kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, kadang-kadang sudah tidak bagus bibitnya kalau kita tanam itu, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh Bapak Petani tadi, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Kemudian dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Nah, yang kedua namanya adalah aliran negatif ya. Aliran negatif ini yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi namanya. Sehingga di sini pendidik itu dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak tadi. Karena apa? Karena kertas tadi sudah tercoret-coret gitu. Nah, kemudian kita lanjut ketiga ya. Yang ketiga ini adalah apa? Aliran yang terkenal dengan nama konvergensi teori ya. Lebih lanjut menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram tadi dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai bukti pekerti yang baik. Nah, segala tulisan yang mengandung arti jahat yang tadi sudah penuh dengan kata-kata yang suram hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal bahkan semakin suram ya. Kemudian tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Nah, menurut yang tadi watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian ya Bapak Ibu. Yang pertama dinamakan bagian yang intangible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran, intelek ya, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Yang kedua dinamakan bagian yang biologis, yakni yang berhubungan dengan dasar hidup manusia. Berarti dari kata bios artinya hidup, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Kemudian yang disebut intangible yang dapat berubah karena pengaruh, misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir dan sebagainya. Dengan kata lain, keadaan pikiran serta kemampuan untuk menimbang dan kuat lemahnya kemauan. Bagian yang disebut biologis yang tak dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa mengenai perasaan yang berjenis-jenis
Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Di situ pula Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal dari luar, ya, berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian di sini ada poin eksplorasi mandiri. Gianni Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi something, ya, kalau di sini mau dapat sesuatu besok dapat itu gitu, ya, dapat itulah. Menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, ini orang yang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal dari diri mereka sendiri, ya, dari mindsetnya mereka sendiri, bukan eksternal. Nah, tujuan dari disiplin itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, ya. Yang ketiga di sini tujuannya itu untuk yang ketiga, ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, ya, yang jenis nomor 3 tadi. Jadi berdampaknya akan ke jangka yang panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau untuk mendapatkan sesuatu tadi yang jenis nomor 2. Justru mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya, ya, kita masuk ke keyakinan kelas. Tentunya setiap ajaran baru, ya, biasanya ini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas, Bapak Ibu, kita dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif, ya. Jadi perilaku warga kelas itu siapa, Bapak Ibu, ya, peserta didik kita, ya. Nah, tersebut juga menjadi sebuah habit, kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya yang positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan
Misalnya pengertian survival apa artinya? Satu-satunya menjelajah. Oh, setahun yang pasti bertahan hidup ya. Survival, oke. And then cinta dan kasih sayang atau love and belonging, ya. Next ada kebebasan atau freedom. Kemudian ada fun, kesenangan. And the last ada power, kekuatan. Yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal, ya Bapak Ibu. Gagal apa? Gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar tersebut, ya. Kamu selalu saja salah. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, mungkin kita menjumpai karakteristik peserta didik kita yang mungkin kurang dalam berpikir cepat, ya. Nah, mungkin kita tidak sengaja pernah mengatakan hal yang seperti ini. Nah, atau mungkin enggak, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu dengan apa? Caranya dia sendiri. Ibu ya, atau ayolah tolong dibersihkan, kan sudah mau saya mulai, masa belum dibersihkan? Mungkin ngajak gojek ya, ibaratnya ngomong santai sama temannya sendiri. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan yang ibu selama ini ajarkan, atau mungkin bantuan yang sudah ibu kasih tahu kamu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Mungkin ketika pembelajaran seni, ya, mungkin pembelajaran prakarya Bu Yeni bereksperimen membuat warna-warni, mencampurkan warna, lalu mungkin tumpah. Mungkin bisa Bu Yeni ketika menerapkan posisi ketiga di posisi teman ini berkata, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kita ngomong lah ya sebagai kepada teman sendiri, ya, di sini dulu. Selanjutnya ada posisi monitor atau pemantau, ya. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab
sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid-muridnya. Yang terakhir ada posisi sebagai manajer, ya. Gimana tuh kok kita dulu juga harus jadi manajer? Maksudnya di sini manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya. Jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, akan tetapi mengembalikan murid yang bermasalah tadi ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita mau memposisikan ke 5 posisi kontrol tadi, kita lebih banyak memposisikan sebagai manajer. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, murid yang merdeka, murid yang bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, serta aman bagi mereka. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini lebih tepatnya di modul 1T4 ya Bapak Ibu. Jadi materi akhir dari modul kami di 1T4 ini kita belajar mengenai restitusi dan sebelumnya tadi ya, ada posisi kontrol, kebutuhan dasar. Restitusi ini adalah menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, Bapak Ibu, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya, mengembalikan harga diri anak tersebut. Nah, restitusi ini menguntungkan korban, jadi menguntungkan murid yang mempunyai masalah tadi, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi di situ ada ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya, nih Bapak Ibu. Ada 1 sampai 10 poinnya untuk ciri-ciri restitusi di situ. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi ingat-ingat, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Dari kesalahan kita bisa belajar. Kita bisa mendapatkan mungkin pengalaman baru atau ilmu baru dari melakukan kesalahan tadi. Ya. Karena kita juga tidak bukanlah manusia yang sempurna, pasti kita sudah pernah melakukan suatu kesalahan, ya. Apalagi murid kita. Gitu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Selanjutnya restitusi itu adalah tawaran, ya. Jadi bukan paksaan. Jadi nanti dengan di sini akan ditawarkan ke anak. Coba kira-kira kalau kamu terlambat, harusnya bagaimana cara menebus kesalahan keterlambatan kamu. Jadi ditawarkan kepada anak, bukan memaksa. Misal terlambat nanti bisa tepat waktu, itu bukan seperti itu. Ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri lebih intens. Ya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar tadi ada berapa Bapak Ibu? 5, ya, berarti masih ingat ya. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8, restitusi menguatkan satu dan yang lainnya. Jadi yang misal ada 2 murid yang bermasalah, kedua-duanya malah kita kuatkan karakter mereka, kita perbaiki lagi dari kebajikannya. Yang ke-9, restitusi
ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini dari bahasa lagi ya, dalam bukunya restitution telah merancang sebuah tahapan Bapak Ibu untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, posisi ini, proses ini meliputi ketiga tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol yang sudah kita simak tadi, yang sudah kita sampaikan tadi ya. Yaitu langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identify. Untuk teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua langkahnya untuk menerapkan teori kontrol segitiga restitusi ini, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Maksud dari kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan kenapa harus melakukan itu. Kenapa sih kamu terlambat? Nah, pasti ada alasan, memiliki alasannya. Semua perilaku memiliki alasan. Ini yang kedua tadi. Yang ketiga, langkah ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Atau teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal, mempunyai motivasi dari diri kita sendiri, ya, dari dalam diri kita. Begini Bapak Ibu untuk gambaran segitiga restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas, stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin menjadi proaktif kepada murid kita tadi yang sabar, maka kita harus meyakinkan si anak yang sabar tadi. Dengan bagaimana caranya? Caranya mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu dulu juga waktu sekolah pernah melakukan hal yang sama. Atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna loh Pak Is. Atau mungkin sambil nyebut nama anak ya Bapak Ibu, biar mereka merasa wah guru itu hafal sama nama saya. Kan mungkin saking banyaknya murid kita kan sampai lupa sama peserta didik kita, namanya siapa lah. Apalagi yang guru-guru baru ini ya kan mungkin belum semua kenal dengan nama peserta didiknya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini. Atau yang terakhir di sini, bapak atau ibu tidak tertarik loh mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu di sini malah ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika kita mungkin berkata seperti ini, kata diduduknya enak gitu nih Bapak Ibu, tidak langsung membuat murid merasa bersalah, tidak membuat mereka merasa tertekan. Selanjutnya langkah yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, tentunya kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Teori kontrol semua tindakan manusia, baik atau buruknya, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif, di mana mengenali tujuan dari setiap tindakan yang hendaknya dilakukan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, misal, piye iki, Bu, mboten saged nek Bu, atau Bu, niki pripun carane Bu, rumusnya lali Bu, lah misal ya. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini ya, di bawah ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Alasan mungkin tadi bilang Bu, mboten saged, berarti memang anak itu belum bisa. Dan
kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan langkah 3 laku yang salah telah divalidasi, langkah 2 tadi maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Mungkin apa yang kita percayai keyakinan kelas, apa yang kita percaya sebagai keluarga di dalam kelas, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau mungkin apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Mungkin mengajak anak didik kita untuk memiliki kelas yang ideal bagi mereka. Atau mungkin ini kamu mau jadi orang yang seperti apa toh nak? Bisa kita awali percakapan dengan memberikan pertanyaan untuk cita-cita mereka itu apa ke depannya. Jadi membuat gambaran kepada mereka, memberikan gambaran. Aku besok pengen jadi seperti ini, aku besok pengen jadi seperti itu. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi seorang yang sukses, orang yang bertanggung jawab, atau orang yang bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan ya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi seorang yang seperti itu. Nah, guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi, akhirnya selesai juga Bapak Ibu. Ya, kita tunggu-tunggu ya. Kalau Bapak Ibu begitu rangkaian suratnya panjang ya, dari 1 sampai 35 kurang lebihnya. Tiba di saat penghujung kita, yaitu saya ucapkan terima kasih sudah mau mengikuti, hadir dan mengikuti sosialisasi modul dari grup penggerak, grup bergerak Indonesia Maju. Take it, want it, get it, and you are doing great ya. Jadi yang datang hadir mengikuti di sini kalian luar biasa, sudah mau mengikuti, bersedia mengikuti sosialisasi yang kami sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan di sini, yang kita bagi di sini, bisa membuat Bapak Ibu tergerak, kemudian mungkin nanti bergerak dan bisa menggerakkan, diimplementasikan di kelas kita masing-masing. Mungkin kita bisa terapkan dari sekarang atau mungkin di tahun ajaran baru kesepakatan kelasnya lebih banyak. Akhir kata, bila ada kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, sesi tanya jawab. Feedback tidak apa-apa, tidak harus tanya. Kalau ingin tanya, feedback juga boleh. Yang mau menanggapi atau memberi komentar terhadap sosialisasi modul kami, monggo bisa dipersilakan. Langsung saja alhamdulillah, saya sangat bangga sekali ya, ternyata ada salah satu guru kita yang mengikuti calon guru penggerak ya. Kalau katanya kepala sekolah kita ya, kalau di sama saya itu cerita katanya cucu ini asli Ibu dan teman-temannya itu PS2 label gitu. Jadi kita itu apa, guru kita itu sebenarnya S1 berarti setara dengan mereka yang S2 ya. Tapi kita harus lebih bagus. Ini juga memberikan semangat bagi adik-adik kita.
Oke, untuk ini berarti tentang masalah ini tadi masalah apa sih? Ya, maaf karena saya agak telat karena saya harus ngajar dulu. Mengenai tentang manajemen, ya, di sini apalagi kita di pesantren, ya, banyak sekali aturan-aturan. Kalau banyak sekali aturan berarti ada banyak pelanggaran. Kalau banyak pelanggaran berarti ada banyak punishment. Ini salah satu keuntungan kita, ya, ada yang memberikan gerakan bagaimana kita memberikan punishment dengan lebih baik. Tapi ada satu hadis itu mengatakan kalau suruhlah anak-anakmu itu sholat, ya, kalau sudah menginjak 7 tahun. Kalau apabila mereka meninggalkan maka pukulan. Nah, itu kan berarti fisik. Ini menurut hadis Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Tapi kita juga harus mengartikan orangnya harus dipukul, dipukul. Ternyata di sana, ya, kalau ditafsirkan itu akan mengandung bentuk kasih sayang. Maka dengan punishment itu tidak harus dengan dipukul keras, tidak dengan sampai melukai. Jadi betul apa yang disampaikan dengan sangat disampaikan oleh Cuy tadi, itu tidak harus dengan perkataan yang kasar, ya. Apalagi dengan menggunakan fisik, ya. Menggunakan fisik itu sangat memberikan semangat bagi kita semua. Jadi kita lebih tahu bagaimana cara memberikan punishment lebih baik untuk anak-anak kita. Gitu. Seperti kita tadi hadisnya itu kan pukulan, tapi ada syaratnya juga. Ditafsirkan pukulan itu tidak sampai melukai dan menggunakannya alatnya itu tidak menggunakan alat tajam, tidak menggunakan alat yang keras. Gitu. Maka ya itu adalah akhirnya dengan balik tadi, betul ya. Jadi kita juga belajar bagaimana kita bisa menerapkan punishment itu tidak sebagai momok anak-anak, tidak sebagai tak karena takut, tapi sebagai dia itu cerah. Karena Rasulullah sendiri mendidik anak itu sebenarnya tidak takut dengan kodam kekerasan. Tidak pernah beliau itu memukul. Jangan memukul menggunakan kata-kata yang keras, menggunakan kata-kata yang jelas itu tidak pernah. Memanggil anak-anaknya, memanggil umatnya, tidak pernah menggunakan kata-kata yang lembut. Ya, ini adalah salah satu pembelajaran bagi kita. Terima kasih untuk para sekian yang sudah memberikan yang kepada kita semua. Ya, para itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas Bu Dwi yang telah membimbing kami mau memberikan sosialisasi calon guru penggerak angkatan 4 modul 1 kepada SMA Sauki Nusantara. Ya, selama saya mengikuti sosialisasi hari ini, banyak hal yang saya peroleh. Yang diantaranya, saya mengetahui bagaimana filosofi sejarah pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian
5 pilar kehidupan kebutuhan hidup dasar, kemudian 5 posisi kontrol dan sebagainya, terutama bagaimana menanggulangi masalah peserta didik. Ya, kemudian untuk selanjutnya, semoga guru-guru SMA Sauki Nusantara dapat menjadi motivasi bagaimana cara mengatasi peserta didik di pondok terutama. Terus semoga kedepannya guru-guru SMA Sauki juga bisa lebih ikut dalam calon guru penggerak yang akan datang. Nah, begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi Srianingsih yang sudah mau untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa ini kepada kami selaku guru di SMA Sauki Nusantara Kabupaten Boyolali. Selama saya mengikuti sosialisasi CGP Angkatan 4 Modul 1 ini, banyak hal yang saya peroleh, sehingga dengan mengikuti ini mampu membuka cakrawala mengenai pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Mengetahui bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun lakunya anak agar mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam keluarga maupun anggota masyarakat, serta mengetahui keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi. Semoga saya ke depannya mampu menerapkan apa yang saya peroleh dari sosialisasi ini kepada peserta didik saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.